Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan materi tentang sistem pendidikan kejuruan di Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada Anissa Azahra Auliape, yang kedua ada Amanda Fadila Ari, yang ketiga saya sendiri, Devi Mesusanti, yang keempat Ratih Dani Kili Suci, dan yang terakhir atau yang kelima ada Zidan Putra Dinata. Sejarah pendidikan kejuruan. Sejarah pendidikan kejuruan di Indonesia diawali dengan didirikannya Ambak School Van Surabaja pada tahun 1853 oleh pihak swasta. Hal ini diperuntukkan oleh laki-laki keturunan Eropa, khususnya Belanda. Pada teknik dan kejuruan tingkat pertama di Indonesia, menjelang akhir masa penjajahan Belanda hingga masa pendudukan Jepang, pada tahun 1942 sampai 1945 yang terdiri atas yang pertama Ambak Knirkeng, yaitu digunakan untuk dengan tujuan mempersiapkan pekerja tukang. Yang kedua Ambak School dengan tujuan memberikan latihan yang lebih tinggi dan bersifat teoretis. Sedangkan pada masa pasca kemerdekaan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu Ambek Lirgeng, yaitu dikenal dengan Sekolah Pertukangan atau SPT dengan lama pendidikannya selama 2 tahun. Selanjutnya ada Ambek School yang menjadi Sekolah Pertukangan Lanjutan atau SPL dengan lama pendidikan 1 tahun. Yang ketiga, Teknik School dengan Sekolah Teknik atau yang disingkat ST. Dan yang keempat, Teknik Hook School ke Bandung atau THS yang sekarang bisa dikenal dengan Institut Teknologi Bandung atau ITB. Nah, dari keempat bagian ini ada jurusan-jurusan yang dibuka pada lembaga pendidikan teknik yang didasarkan atas penggolongan jabatan atau job description dan analisis pekerjaan atau job analysis beserta persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah diterapkan oleh Organisasi Buruh Internasional atau ILO. Untuk pasca reformasi, pemerintah saat ini sedang menggalakkan peran SMK yang lebih diminati masyarakat karena berorientasi pada pekerjaan. Kebijakan pemerintah antara lain sesuai dengan rencana strategis atau Renstra Depdiknas tahun 2005 sampai 2009 dinyatakan bahwa rasio pendidikan menengah kejuruan dan pendidikan menengah umum ditargetkan sebesar 50/50 pada tahun 2010, sedangkan di tahun 2015-nya sudah mencapai target 70/30. Selanjutnya, pengertian dari pendidikan kejuruan. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 15, pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik, terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Pendidikan kejuruan terdiri dari sekolah menengah kejuruan dan madrasah aliyah kejuruan. Menurut Herminarto Sofyan et al. Tahun 2017 mendefinisikan bahwa pendidikan kejuruan diselenggarakan dalam rangka memberikan bekal tertentu kepada peserta didik agar mereka siap untuk bekerja. Dengan kata lain, pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang berorientasi mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja pada bidang pekerjaan tertentu. Sedangkan menurut Rasto, tahun 2015 menyatakan bahwa pendidikan kejuruan adalah suatu bentuk pengembangan bakat, pendidikan dasar, keterampilan, dan kebiasaan-kebiasaan yang mengarah pada dunia kerja yang dipandang sebagai latihan keterampilan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan.
Baik, karakteristik pendidikan kejuruan. Karakteristik pendidikan kejuruan dijajah tahun 1998 adalah sebagai berikut. 1. Pendidikan kejuruan diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki lapangan kerja. 2. Pendidik kejuruan disandarkan atas demand atau kebutuhan dunia kerja. Ketiga, fokus isi pendidikan kejuruan ditekankan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang dibutuhkan oleh dunia kerja. 4. Penilaian sesungguhnya terhadap kesuksesan siswa harus dapat hands-on atau performa dalam dunia kerja. Kelima, hubungan yang erat dengan dunia kerja merupakan kunci sukses pendidikan kejuruan. 6. Pendidikan kejuruan yang baik adalah responsif dan antisipatif terhadap kemajuan teknologi. 7. Pendidikan kejuruan lebih ditekankan pada learning by doing dan hands-on experience. Pendidikan kejuruan memerlukan fasilitas yang mutakhir atau praktik. 9. Pendidikan kejuruan memerlukan biaya investasi dan operasional yang lebih besar dari pengelompokan pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan diselenggarakan di sekolah menengah kejuruan SMK dan madrasah aliyah kejuruan MAK. 1. SMK. Pada peraturan pemerintahan PP nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pasal ayat 1 ayat 15 yang menyatakan bahwa sekolah menengah kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTS, atau bentuk lain yang sederajatnya atau lanjut dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTS. MAK, Madrasah Aliyah Kejuruan. MAK adalah salah satu bentuk suatu pendidikan formal dalam binaan materi agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kehesaan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTS, atau bentuk lainnya yang sederajat atau lanjutan dari hasil pembelajaran yang diakui sama atau setara SMP, MTS. Yang selanjutnya adalah tujuan pendidikan kejuruan. Tujuan pendidikan kejuruan menurut pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk menyiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Tujuan tersebut dijabarkan lagi oleh Dikmenjur 2003 menjadi dua hal, yaitu berdasarkan tujuan umum dan tujuan khusus.
Next. Tujuan umum dari pendidikan kejuruan yaitu yang pertama, menyiapkan peserta didik agar dapat menjalani kehidupan secara layak. Kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik. Tiga, menyiapkan peserta didik agar menjadi warga negara yang mandiri dan bertanggung jawab. Keempat, menyiapkan peserta didik agar memahami dan menghargai keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, menyiapkan peserta didik agar menerapkan dan memelihara hidup sehat, memiliki wawasan lingkungan, pengetahuan, dan seni. Tujuan khusus dari pendidikan kejuruan adalah yang pertama, menyiapkan peserta didik agar dapat bekerja baik secara mandiri, mengisi lapangan pekerjaan yang ada di dunia usaha dan industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai dengan bidang dan program keahlian yang diminati. Kedua, membekali peserta didik agar mampu memilih karir, ulet, dan gigih dalam berkompetisi dan mampu mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahlian yang diminati. Dan yang terakhir, membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK agar mampu mengembangkan diri sendiri melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selanjutnya ada model-model penyelenggaraan pendidikan kejuruan. Terdapat 3 model penyelenggaraan pendidikan kejuruan. Yang pertama ada model berorientasi pasar, yang kedua model sekolah, dan yang ketiga model pendidikan sistem ganda. Model berorientasi pasar. Model ini sifatnya liberal, pemerintah tidak mempunyai peran. Konsep pendidikan kejuruan yang berorientasi ke dunia kerja didasarkan atas kebutuhan tenaga kerja di dunia industri, di mana perencanaan ketenagakerjaan tidak dapat dipisahkan dari dunia pendidikan. Pendidikan kejuruan berorientasi dunia kerja akan dapat berkembang dan berhasil manakala hasil lulusannya atau hasil produksinya dapat diterima dan diserap oleh pasar. Model sekolah. Pada model sekolah, pemerintah merencanakan, mengorganisasikan, dan mengontrol pendidikan kejuruan. Model ini sifatnya birokrat. Pemerintah dalam hal ini yang menentukan jenis pendidikan apa yang harus dilaksanakan di sekolah, bagaimana desain silabusnya, begitu pula dalam hal pendanaan dan pelatihan yang harus dilaksanakan oleh sekolah. Tidak selalu berdasarkan permintaan kebutuhan tenaga kerja ataupun jenis pekerjaan saat itu. Model sistem ganda. Model ketiga, pemerintah menyiapkan atau memberikan kondisi yang relatif komprehensif dalam pendidikan kejuruan bagi perusahaan-perusahaan swasta dan sponsor swasta lainnya. Pendidikan sistem ganda atau PSG adalah merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan dan pelatihan bagi siswa SMK yang melakukan praktek kerja industri baik yang dilaksanakan di sekolah maupun di dunia usaha atau dunia industri. Selanjutnya ada kurikulum pendidikan kejuruan. Dalam proses pelaksanaan pendidikan kejuruan yang berbasis pada K13, yang mana siswa dituntut untuk dapat berpikir kreatif dan inovatif, serta pengembangan diri yang mereka miliki haruslah dikeluarkan untuk menunjang pembelajaran. Proses penyampaian materi dari tenaga pendidik atau proses ceramah hanya diberi waktu 45 menit pertama. Tujuan dari pelaksanaan ceramah hanya 45 menit pertama adalah melatih peserta didik agar lebih aktif dan mengeluarkan semua kreativitas dan kemampuan yang mereka miliki. Dalam proses diskusi, peserta didik diberi materi yang harus didiskusikan dan mencari pemecahannya untuk dapat mendalami materi yang disampaikan oleh tenaga pendidik pada saat awal pembelajaran. Setelah proses diskusi, peserta akan melaksanakan presentasi dari hasil diskusi yang mereka bahas dan mendapatkan pemecahannya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.